Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengukur tahanan atau yang sering disebut juga dengan resistansi. Jadi untuk mengukur nilai tahanan atau resistansi, saklar jangkauan ukur harus berada pada posisi ohm. Nah, jika kita perhatikan di sini, yang dimaksud dengan jangkauan ukur berada pada posisi ohm itu adalah ini. Nah, jika kita perhatikan di sini, ini adalah simbol daripada ohm. Jadi, kalau kita ingin mengukur suatu tahanan atau hambatan, maka selektor switch-nya ini harus kita letakkan pada posisi kali 1, atau kali 10, atau kali 100, atau kali 1K. Untuk batas ukur atau ring untuk ohmmeter dari multimeter ini bervariasi ya. Jadi urutannya ini yang dari kali 1, kali 10, kali 100, kemudian kali 1K ini bervariasi tergantung dari tipe dan merek daripada multimeter. Sebagai contoh, multimeter maksud saya multimeter merek Sanwa. Tipe yang saya pakai ini adalah YX 360 TRF. Urutan daripada ring untuk mengukur tahanan adalah kali 1, kali 10, kali 100, kemudian kali 1K. Mungkin akan berbeda dengan tipe atau merek yang lain urutannya. Misalkan untuk multimeter dengan merek Protect A803. Dia memiliki batas ukur atau ring pada ohmnya itu ada kali 1, kali 10, kali 100, kemudian kali 1 kilo ohm, dan kali 10 kilo ohm. Nah, tentunya berbeda dengan multimeter yang saya pakai ini. Jadi, yang terpenting di sini kita bisa mengetahui langkah-langkah bagaimana cara mengukur tahanan atau resistansi, sekaligus juga bagaimana kita bisa membaca dari skala ohmnya ini. Baiklah, selanjutnya adalah langkah-langkah untuk mengukur suatu nilai resistansi atau tahanan dengan menggunakan alat ukur multimeter. Jadi, langkah yang pertama, pastikan terlebih dahulu jarum ini harus menunjuk di angka 0 yang sebelah kiri. Kalau misalkan jarumnya ini belum menunjuk angka 0 di sebelah kiri, silakan dipaskan dulu atau ditempatkan dulu di angka 0. Caranya bagaimana? Dengan memutar bagian ini yang tengah ini dengan menggunakan obeng pipih, kita putar ke kiri atau ke kanan supaya jarumnya tepat di angka 0 yang sebelah kiri. Jadi kalau saya perbesar angka 0 sebelah kirinya seperti itu ya. Nah, ini angka 0 yang sebelah kiri. Seperti itu. Kalau belum tepat, kita putar dengan menggunakan obeng pipih, kita putar ke kiri atau ke kanan supaya tepat menunjuk di angka 0. Jadi itu langkah yang pertama untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat. Langkah selanjutnya adalah kita harus mengkalibrasi alat ukur multimeter ini terlebih dahulu sebelum melakukan pengukuran tahanan atau resistansi. Jadi setiap kita akan melakukan pengukuran nilai tahanan, maka multimeter ini harus kita kalibrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat dan tepat. Caranya bagaimana untuk mengkalibrasi? Nah, coba selektornya saat ini posisinya di posisi off ya. Saya geser ke posisi kali 1. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kalibrasi. Caranya, jadi probe yang warna merah ini, harus kita tempelkan dengan probe yang warna hitam. Nanti jarum akan menyimpang ke sebelah kanan. Jadi akan menyimpang searah dengan jarum jam. Coba kita tempelkan, maka nanti jarum akan menyimpang. Nah, seperti ini. Jadi ini di back.
dipegang nggak masalah. Nah, jadi jarum akan menyimpang seperti ini. Nah, ini harus kita teliti kalau dia misalkan belum pas di angka 0, ini kita bisa memutar yang namanya null ohm adjust. Jadi tujuannya ini adalah untuk mengepaskan atau menepatkan jarum menunjuk di angka 0 yang sebelah kanan. Nah, ini kalau kita putar-putar jarumnya nanti akan bergerak. Ini harus kita paskan terlebih dahulu sebelum kita melakukan pengukuran tahanan. Jadi kita paskan dulu sampai tepat menunjuk di angka 0 ya, angka 0 yang sebelah kanan. Di sini yang perlu diperhatikan, angka 0-nya ada dua ya, ada angka 0 di sebelah kiri dan ada angka 0 yang di sebelah kanan. Apabila multimeter atau avometer ini ingin kita gunakan untuk mengukur tahanan atau resistansi, maka skala 0-nya itu berada di sebelah kanan. Ya, saya ulangi lagi, angka 0-nya berada di sebelah kanan kalau kita ingin mengukur tahanan dengan menggunakan multimeter, maka skala yang kita lihat adalah skala yang paling atas, yang berwarna oranye ini, yang ada urutan angka 0, 1, 2, 5, 10, 20, dan seterusnya. Untuk skala yang di bawah supaya tidak bingung, anggap saja tidak ada, jangan diperhatikan. Karena saat ini kita ingin mengukur nilai resistansi dengan menggunakan multimeter. Maka skala yang kita lihat adalah skala yang paling atas yang berwarna oranye dengan urutan angkanya 0, 1, 2, 5, 10, dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi saya ulangi lagi langkah-langkahnya tadi. Yang pertama adalah pastikan dulu jarum dalam kondisi 0 ketika avometer dalam kondisi mati atau off. Kalau belum pas, dipaskan dulu dengan menggunakan obeng pipi supaya dia tepat jarumnya ini menunjuk di angka 0 yang sebelah kiri. Selanjutnya adalah kita mengkalibrasi. Misalkan selektornya saya letakkan di posisi kali 1 ya, kali 1K, kali 1 kilo ohm. Kemudian saya kalibrasi dengan cara menempelkan probe yang warna merah dan probe yang warna hitam. Maka nanti jarum akan bergerak. Kalau seandainya jarumnya ini belum pas di angka 0, maka fungsi knob ini, yaitu null ohm adjust ini kita fungsikan dengan cara kita putar ke kiri atau putar ke kanan, supaya jarumnya ini tepat pada angka 0. Kalau sudah tepat pada angka 0, baru kita bisa melakukan yang namanya pengukuran resistansi. Kalau seandainya apabila penunjukan jarum ini terlalu ke kanan sehingga tidak menunjuk pada suatu nilai, maka perlu kita turunkan ke batas ukur yang lebih rendah. Jadi apabila sebelumnya itu 1K ya, apabila sebelumnya kita letakkan di 1K, kita turunkan di posisi kali 100 gitu ya. Jadi kalau seandainya jarumnya tidak menunjuk suatu besaran, maka batas ukurnya perlu kita turunkan. Dan apabila penunjukan jarumnya hanya bergerak sedikit atau mungkin terlalu ke kiri sehingga tidak menunjuk suatu nilai, maka perlu kita naikkan batas ukurnya. Apabila sebelumnya di posisi kali, misalkan sebelumnya di posisi kali 10, ya. Apabila sebelumnya di posisi kali 10, ternyata jarumnya terlalu ke kiri sehingga tidak menunjuk suatu angka, maka perlu kita naikkan batas ukurnya menjadi kali 100. Namun yang perlu diperhatikan di sini, setiap kali kita memindah-mindah batas ukur dari kali 1K ke kali 100 atau dari kali 100 ke kali 10 atau mungkin sebaliknya dari kali 1 ke kali 10 atau kali 10 ke kali 100, yang penting setiap kali kita memindah-mindah selektor itu kita harus melakukan yang namanya kalibrasi terlebih dahulu sebelum melakukan pengukuran nilai tahanan atau resistansi. Seperti itu ya. Baik, langsung saja kita praktekkan. Kebetulan saya mempunyai sebuah yang namanya komponen, yaitu resistor ya. Nah, seperti ini. Oke, kita coba tertera ya. Menunjuk pas di angka 1.
Nah, nanti akan saya jelaskan lebih jelasnya bagaimana cara membaca skala. Untuk pada video part ini saya hanya menjelaskan langkah-langkah cara pengukurannya. Pada video berikutnya akan saya jelaskan bagaimana cara membaca skala pada avometer untuk skala ohm. Nah, seperti itu dia sudah menunjuk suatu besaran angka. Oke, saya coba resistor yang lain ya. Nah, ini saya punya dua resistor. Nah, ini kebetulan saya biarkan dulu di posisi kali 10. Saya ukur. Nah, dia langsung menunjukkan suatu penunjukan angka atau besaran. Sepintas jika kita perhatikan di situ menunjukkan di angka lebih dari 10 ya. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut bagaimana cara membaca skalanya. Oke, saya rasa cukup jelas di sini. Jadi intinya dalam langkah-langkah pengukuran suatu nilai tahanan atau resistansi, ya, saya ulangi lagi, langkah-langkah dalam pengukuran suatu nilai tahanan atau resistansi, langkah yang pertama adalah pastikan dulu jarumnya tepat di angka 0. Kalau belum tepat, harus kita putar bagian skru ini ke kiri atau ke kanan dengan menggunakan obeng pipih supaya dia tepat di angka 0. Langkah selanjutnya adalah kita kalibrasi dulu avometernya ini atau multimeternya ini. Jadi kita letakkan dulu di salah satu batas ukur ohm, boleh kali 1K, boleh kali 100, boleh kali 10, kali 1, terserah. Kemudian kita tempelkan, misalkan di sini saya letakkan dulu di kali 1K, kemudian kita tempelkan probe yang warna merah dan probe yang warna hitam ini. Setelah kita tempelkan, kalau seandainya jarumnya di sini, kalau kita perhatikan belum tepat menuju di angka 0, berarti harus kita adjust dulu menggunakan ini, knob ini, 0 ohm ADC. Jadi maksudnya adalah 0 ohm adjust, untuk mengadjust atau menempatkan supaya jarumnya ini tepat menunjuk di angka 0 yang sebelah kanan. Kenapa? Karena angka 0 yang sebelah kanan itu adalah 0 ohmnya. Jadi kalau untuk resistansi, untuk mengukur resistansi, 0-nya dimulai dari sebelah kanan. Kita paskan dulu di angka 0. Oke, kalau sudah baru kita bisa melakukan yang namanya pengukuran resistansi atau tahanan. Kalau sekiranya seandainya dia menunjuknya terlalu ke kanan, kita turunkan ke batas ukur yang paling rendah. Tapi perlu diperhatikan juga ketika kita memindah batas ukur harus kita kalibrasi ulang untuk mendapatkan pengukuran yang akurat. Jadi setiap kali kita memindah-mindah batas ukur dari kali 10 ke kali 100, sebaliknya dari kali 100 kali 10, maka harus kita kalibrasi ulang. Jadi itu yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat. Saya rasa cukup demikian. Kita lanjut di part video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.